Hai hai hai, Assalamualaikum anak IPA. Hari ini kita belajar lagi yuk. Sebelum nonton videonya, aku mau tanya dulu nih, siapa yang suka ngemil? Kayak aku. Ayo ngaku, ceritain dong cemilan favorit kamu apa sih? Kalau aku pengen cerita nih sama cemilan favorit aku sendiri. Favorit aku itu adalah makanan kekinian. Pasti udah tahu kan apa? Ya, keju. Ini adalah cemilan favorit aku karena banyak banget nih makanan yang dikasih keju. Kayak ada pizza yang meleleh di atasnya. Selain itu juga ada minuman, yaitu minuman boba cream cheese gitu. Enak banget, seger. Dan ada lagi pastinya, aku suka banget sama makanan yang satu ini, martabak dan yang full keju. Kalau ditanya rasanya, jangan diragukan lagi, enak banget, bikin ketagihan deh. Tapi ngomong-ngomong soal keju, kamu tahu nggak kalau makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Anak IPA pasti nih pernah belajar materi ini. Ternyata proses bioteknologi juga sering loh terjadi di dekat sekitar kita, seperti pembuatan tempe. Pasti kamu juga suka makan tempe kan? Ada yang namanya hidroponik, siapa yang pernah menanam tanpa pakai air? Satu lagi adalah pembuatan yogurt. Kelupaan yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang keju. Ternyata bioteknologi sudah ditemukan dari ribuan tahun lamanya loh, dan menciptakan berbagai jenis seperti makanan, obat-obatan, minuman, dan makhluk hidup. Iya, kamu nggak salah dengar. Bioteknologi memang menciptakan makhluk hidup agar menghasilkan hewan ternak dan tumbuhan yang bersifat unggul melalui rekayasa genetika. Karena bioteknologi, kita bisa makan semangka tanpa biji, atau juga kita bisa menikmati tomat yang tahan busuk. Keren banget kan? Buah hasil rekayasa genetika ini juga biasanya memiliki daya tahan yang lebih bagus dibandingkan dengan tumbuhan biasa. Wah, jadi penasaran kan gimana sih cara kerja bioteknologi? Tonton videonya sampai habis ya. Kalian tahu nggak kalau kita belajar bioteknologi ini punya tujuan loh. Tujuan yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga adalah kalian mampu memberi contoh pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Kalau kalian mampu ke dalam tiga hal ini, berarti kalian lulus dalam belajar bioteknologi. Oke, sekarang lanjut aja, kita langsung tonton videonya. Bioteknologi berasal dari tiga kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi. Agen bioteknologi terdiri dari pertama jamur, yang kedua ada bakteri, yang ketiga ada virus atau mikroorganisme, dan yang terakhir ada DNA. Anak IPA, kalau tadi kita sudah membahas perkembangan bioteknologi, sekarang kita akan mengenal jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya. Secara umum ada dua jenis bioteknologi, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip-prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk yang mengandalkan peran organisme sebagai pengubah bentuk dan kandungan gizi. Nah, kamu pasti tahu kan proses apa itu? Ya, benar banget. Proses ini dinamakan dengan fermentasi atau proses pemecahan glukosa yang ada pada bahan makanan dengan bantuan mikroba. Fermentasi menghasilkan produk makanan yang mengandung alkohol dan yang non alkohol. Kalau yang mengandung alkohol, kita bisa lihat di sini salah satunya ada tape, dan juga di sini ada minuman yang beralkohol merupakan dari fermentasi anggur. Kalau yang fermentasi non alkohol, contohnya seperti ada kecap, ada tempe, dan juga ada keju. Karena bioteknologi konvensional adalah menggunakan cara yang sederhana, kita bisa lihat di sini adalah salah satunya dalam pembuatan tempe. Dalam pembuatan tempe menggunakan
jamur Rhizopus oligosporus, yang jamurnya digunakan secara langsung untuk memfermentasi kaca kedelai menjadi tempe. Kedua, pengerjaan proses pembuatannya mudah, hanya menggunakan alat dan perlengkapan yang sederhana. Wah, kita perlu tahu nih mikroorganisme apa aja yang digunakan dalam proses-proses fermentasi. Dalam pembuatan yogurt menggunakan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus atau bisa juga menggunakan Streptococcus thermophilus. Dalam pembuatan kecap itu menggunakan Aspergillus schwentii atau bisa juga menggunakan Aspergillus sojae. Dalam pembuatan keju menggunakan Lactobacillus casei atau bisa menggunakan Streptococcus lactis. Dalam pembuatan tempe menggunakan Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Dalam pembuatan tape menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau Streptococcus thermophilus. Selanjutnya kita akan bahas tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern melibatkan rekayasa genetik dengan melibatkan dasar mikroorganisme dan biokimia. Kedua, menggunakan sebagian dari mikroorganisme, DNA ataupun enzimnya. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sudah canggih. Dalam bioteknologi modern juga terdapat yang namanya rekayasa genetika yang terdapat di dalamnya rekombinasi DNA, yaitu proses penyatuan molekul DNA dari dua spesies yang berbeda yang dilakukan di luar sel hidup. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan spesies baru yang lebih unggul. Contoh produk bioteknologi modern antara lain adalah jagung bete, tomat flavor saver, vaksin, hormon insulin, hingga bayi tabung. Salah satu contoh bioteknologi modern adalah tanaman transgenik melalui rekayasa genetika, yaitu mengubah faktor keturunan atau gen untuk mendapatkan sifat baru. Dapat dilakukan melalui transplantasi inti, fusi sel, dan rekombinasi DNA. Organisme hasil rekayasa genetik disebut dengan organisme transgenik. Agar lebih jelas proses rekayasa genetika, kita akan mempelajarinya dalam jagung bete. DNA dari jagung direkombinan dengan mencampurkan gen Bacillus thuringiensis sehingga menghasilkan tanaman tahan hama. Lalu jika ada hama yang dimakan tanaman jagung, ini gimana ya? Ketika tanaman bete dimakan oleh hama atau serangga dan masuk ke dalam pencernaannya, maka gen bete ini akan menghasilkan protein crine. Protein ini dapat merusak pencernaan dari hama ataupun serangga sehingga membuatnya mati. Selanjutnya dalam pembuatan hormon, menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme, contohnya hormon insulin. Pembuatan hormon insulin umumnya digunakan oleh penderita diabetes di mana membutuhkan banyak hormon insulin dalam waktu yang cepat. Oke anak IPA, sekarang kita akan belajar tentang proses pembuatan insulin. Proses pembuatan insulin melalui rekayasa genetika dilakukan dengan teknik DNA rekombinan. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan gen untuk menghasilkan sebuah produk gen, seperti insulin. Proses pembuatan insulin dengan teknik DNA rekombinan terdiri dari 7 tahap, yaitu yang pertama adalah isolasi target gen. Isolasi gen target dilakukan pada DNA insulin dengan cara memotong DNA menggunakan enzim retriksi endonuklease untuk memperoleh bagian DNA insulin yang ingin diperbanyak. Tahapan kedua adalah isolasi plasmid. Isolasi plasmid dilakukan dengan cara memotong plasmid pada vektor bakteri seperti Escherichia coli. Pada tahap ini, fragmen DNA pada plasmid dipotong menggunakan enzim EcoRI agar plasmid dapat terbuka. Pada tahapan ketiga yang disebut dengan ligasi gen target dan plasmid. Pada tahap ini dilakukan penggabungan DNA insulin dan plasmid dengan memasukkan DNA insulin ke dalam plasmid yang dibantu oleh enzim ligase agar DNA dapat menempel pada plasmid dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah transformasi DNA. Plasmid yang telah bergabung dengan DNA insulin atau plasmid rekombinan kemudian ditransformasikan ke dalam bakteri yang tidak memiliki plasmid untuk dibiarkan. Selanjutnya adalah screening biru putih. Pada tahap ini dilakukan seleksi bakteri untuk mengetahui bakteri yang telah mengandung plasmid rekombinan agar dapat dikembangbiakan. Selanjutnya adalah pengembangbiakan bakteri rekombinan.
Bakteri yang mengandung plasmid rekombinan selanjutnya dibiarkan pada media tertentu agar bakteri dapat berkembang dan menghasilkan insulin. Pada tahapan terakhir yaitu adalah panen insulin atau yang disebut dengan purifikasi. Insulin yang telah terbentuk pada bakteri selanjutnya akan dipanen serta dipurifikasi sehingga insulin siap digunakan. Dari informasi tersebut dapat kita ketahui nih bahwa tahapan produksi insulin melalui rekayasa genetika terdiri dari 7 tahap, yaitu isolasi gen target, isolasi plasmid, ligasi gen target dan plasmid, kemudian transformasi DNA, screening biru putih, perkembangbiakan, pembiakan bakteri rekombinan, dan panen insulin atau yang disebut dengan purifikasi. Contoh bioteknologi modern dalam bidang kedokteran yaitu pertama adalah vaksin, di mana vaksin ini berfungsi untuk mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Yang kedua adalah antibiotik, di mana antibiotik ini berperan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Zat ini dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu. Bioteknologi modern di bidang pertanian contohnya adalah hidroponik. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa media tanah namun bisa menggunakan kerikil, sabut kelapa atau juga potongan-potongan kayu kecil. Menanam menggunakan hidroponik sangat menguntungkan loh. Yang pertama, kita bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Lalu juga bisa bebas hama, tidak memerlukan tanah yang luas dan tidak mengikuti musim tanam. Menanam secara hidroponik, maka kita memerlukan nutrisi yang kita tidak dapatkan dari tanah dengan cara menggantinya oleh AB mix. AB mix adalah nutrisi kemasan yang kita bisa beli di toko-toko tanaman terdekat. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang bisa kita tanam dengan menggunakan hidroponik. Banyak ya ternyata. Ayo, masih ingatkah kalau menanam secara hidroponik maka kita bisa menghemat air, pertumbuhannya juga lebih cepat dan juga bisa bebas hama. Lalu ada beberapa teknik dalam menanam secara hidroponik. Yang pertama adalah sistem aeroponik, yang kedua adalah sistem drip atau sistem tetes, yang ketiga adalah sistem DVT, NFT, yang keempat adalah sistem apung atau secara sistem sumbu. Yo, kamu pernah dengar yang disebut dengan bayi tabung tidak? Bayinya dalam tabung atau gimana ya? Ternyata bayi tabung adalah bioteknologi modern dalam bidang reproduksi, yaitu mencampurkan spermatozoa dan sel telur di luar tubuh sehingga terjadi pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan akan dicangkokkan ke dalam rahim induk. Agar lebih paham dan lebih jelas, mari kita bahas tentang bagaimana tahapan bayi tabung dan prosesnya secara singkat. Bagaimana proses bayi tabung dari awal sampai akhir? Proses bayi tabung dari awal sampai akhir boleh dikatakan hanya berbeda di cara bagaimana sel telur dibuahi. Sel telur yang diambil dari calon ibu kemudian dibuahi dan setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita untuk menciptakan kehamilan, berkembang, kemudian dilahirkan seperti pada umumnya. Secara medis, prosedur bayi tabung disebut juga dengan in vitro fertilization atau yang disebut dengan IVF. Bayi tabung merupakan prosedur yang cukup efektif untuk menciptakan kehamilan pada pasangan yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas. Pada tahap awal ketika calon ibu akan melakukan proses bayi tabung, maka calon ibu akan diberikan suntikan hormon untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu juga diberikan obat-obatan untuk merangsang pematangan telur atau yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, ibu akan melakukan kesiapan tubuh dengan melakukan tahapan pengujian melalui tes darah dan USG. Jika sel telur sudah matang, sel telur akan diambil dengan alat khusus dan akan dipertemukan dengan sel sperma di luar tubuh wanita di hari yang sama dan waktu 16-20 jam. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan disimpan dan dipantau dalam laboratorium. Saat embrio cukup matang, maka embrio akan dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim. Biasanya lebih dari satu embrio dimasukkan untuk kemungkinan kehamilan terjadi lebih besar. Setelah itu, ibu akan mengecek apakah kehamilan benar-benar terjadi atau tidak. Jika terjadi, maka kehamilan akan berlangsung secara alami di rahim ibu seperti pada kehamilan umumnya.
Oke anak kipas, sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga kalian paham dan semoga kalian juga suka sama videonya. Bye bye.